Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang menurut saya pribadi bener-bener luar biasa. Kita bakal ngebahas sebuah alternatif pengobatan yang holistik, didukung sama data empiris yang kuat, dan pastinya bisa jadi pelengkap yang pas banget buat psikologi konvensional. Kita bakal lihat gimana pendekatan spiritual yang udah ada dari zaman dulu, dipaduin sama sains modern buat bener-bener nyembuhin pikiran dan jiwa kita. Tapi sebelum kita bahas solusinya, pernah nggak sih kalian mikir, di era modern ini, di mana semuanya serba gampang, teknologi canggih, dan informasi ada di ujung jari, kok bisa-bisanya tingkat kecemasan kita malah meroket? Ini ironis banget kan? Tapi jujur aja, ini kenyataan yang kita semua rasain sekarang. Tekanan zaman now itu beneran nyata, dan beda banget sama apa yang dihadapin generasi-generasi sebelumnya. Coba deh kita lihat realitasnya sekarang. Kita tuh kayak lagi kejebak di krisis ganda. Di satu sisi, anak-anak muda kita lagi tenggelam dalam kecemasan digital yang nggak ada habisnya. Ada yang namanya zombie scrolling. Itu loh pas kita asyik scroll layar HP tanpa henti sampai lupa waktu dan dunia nyata. Belum lagi FOMO, rasa takut ketinggalan momen atau tren dari kehidupan sempurna orang lain di media sosial. Itu semua pelan-pelan ngegrogotin kesehatan mental mereka. Nah, di sisi lain, para lansia kita juga lagi ngadepin kecemasan yang super mendalam soal penuaan, fisik yang mulai melemah, dan kesehatan yang menurun. Ini benar-benar dua krisis yang sangat unik dan khas di zaman kita. Oke, biar gampang, kita udah bagi pembahasan hari ini jadi 5 poin. Pertama, krisis kesehatan mental modern. Kedua, apa itu psikoterapi Islam? Ketiga, Gen Z dan kecemasan digital. Keempat, ketenangan lansia melalui zikir. Dan terakhir, kita bakal lihat peluang dan tantangan ke depan. Kita mulai dari bagian pertama, krisis kesehatan mental modern. Nah, buat paham apa obatnya, kita harus benar-benar kenal dulu sama penyakit zaman sekarang ini. Riset dari Jurnal Inovasi Pendidikan Nusantara ngasih lihat fakta yang bikin geleng-geleng kepala. Bayangin aja, remaja yang main internet lebih dari 5 jam sehari itu ngalamin peningkatan stres yang drastis. Dan perlahan-lahan kontrol diri mereka itu terkikis habis. Di tengah liarnya dunia digital sekarang, di mana cyberbullying bisa datang kapan aja dan nilai diri cuma diukur dari jumlah likes, anak-anak muda kita ini kehilangan pijakan. Mereka butuh sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar sesi curhat biasa. Masuk ke bagian kedua, apa itu psikoterapi Islam? Mungkin kedengarannya ini hal yang baru ya buat sebagian orang, padahal pendekatan ini udah ada dari zaman dulu banget loh. Berabad-abad yang lalu, tokoh luar biasa kayak Abu Zaid al-Balkhi udah berhasil nyembuhin berbagai fobia dan depresi pakai pendekatan yang menyeimbangkan fisik dan jiwa. Nah, konsep intinya itu namanya tazkiyah an-nafs. Gampangnya, ini tuh proses ngebersihin jiwa kita dari sifat-sifat negatif supaya bisa nyampe ke kondisi yang tenang banget. Atau yang disebut nafs al-mutmainah. Ibaratnya nih, ini tuh kayak antibiotik buat psikologis kita. Pas dunia digital terus-terusan ngebombardir kita sama sifat pamer, gampang marah, atau iri hati, tazkiyah an-nafs ini yang kerja ngebersihin racun-racun itu dari dalam. Dan disinilah kita bisa lihat bedanya dengan sangat jelas. Kalau psikoterapi sekuler, itu kan biasanya fokus ngobatin pikiran dan tubuh aja ya, biar kita bisa balik normal dan berfungsi lagi di masyarakat. Tapi psikoterapi Islam nambahin satu dimensi yang benar-benar krusial, spirit atau cult alias hati. Jadi tujuannya bukan sekedar balik normal, tapi balik ke fitrah atau wujud asli kita yang suci dan pada akhirnya bikin kita makin dekat sama Tuhan. Ini penyembuhan yang levelnya jauh lebih transformatif. Lanjut ke bagian ketiga, Gen Z dan kecemasan digital. Terus prakteknya di dunia nyata tuh gimana sih? Nah, buat anak-anak muda, ada strategi keren yang namanya muhasabah digital. Ini berarti mereka diajak buat bener-bener sadar pas ngevaluasi jejak digital mereka, belajar nahan emosi kalau lagi berhadapan sama toxic positivity di medsos, dan membangun daya tahan mental lewat ibadah yang konsisten. Pendekatan ini secara harfiah ngubah mindset mereka. Daripada ngelihat tekanan online sebagai sesuatu yang bikin stres dan putus asa, mereka mulai ngelihat itu sebagai ujian buat makin nyuciin jiwa mereka. Game changer banget kan? Dan yang bikin hal ini makin menarik adalah konsep-konsep spiritual tadi itu ternyata bukan cuma omongan manis aja. Semuanya bisa dibumikan ke dalam sains empiris yang benar-benar terukur. Lewat berbagai riset klinis di Indonesia, termasuk cyber counseling dan program-program di pedesaan, para ahli udah berhasil ngukur secara langsung gimana nilai-nilai agama ini naikin kualitas psikologis para remaja. Kalau kita bedah datanya, hasilnya benar-benar di luar dugaan. Lewat cyber counseling yang berbasis agama aja, tingkat kecemasan anak-anak sekolah ini bisa turun lumayan banget, sekitar 45–50%.
Tapi, coba lihat apa yang terjadi kalau digabungin sama metode Tazkiyah Al-Nafs yang menyeluruh tadi. Penurunan kecemasannya langsung melonjak tajam sampai 70%. Nggak cuma itu, ketahanan mental atau resiliensi mereka naik jadi 70% dan kontrol dirinya makin mantep. Statistik ini ngebuktiin 100% kalau masukin nilai-nilai spiritual ke dalam konseling itu bener-bener ngasih efek perbaikan yang radikal. Kita masuk ke bagian keempat, ketenangan lansia melalui zikir. Sekarang, mari kita lihat dampaknya buat para lansia kita. Gimana sih proses zikir ini bekerja di tubuh? Ini tuh ngebangun sebuah urutan biologis dan spiritual secara bertahap. Jadi pas seorang lansia mulai berzikir, langkah pertamanya adalah fokusin pikiran. Nah, fokus ini otomatis memicu langkah kedua, yaitu memperlambat sistem saraf simpatik. Itu loh sistem yang biasanya bikin kita ngerasa tegang atau mau kabur pas lagi stres. Terus masuk ke langkah ketiga, di mana saraf parasimpatik mulai aktif buat ngenangin tubuh secara alami. Sampai akhirnya di langkah keempat, mereka benar-benar ngerasain relaksasi fisik yang super dalam, sekaligus damai secara batin. Ini bukti nyata kalau ngulang-ngulang kalimat spiritual dengan fokus, itu dampaknya langsung berasa ke badan. Buat ngasih gambaran seberapa besar dampak biologisnya, perhatiin deh angka yang satu ini, 7,9%. Dalam sebuah studi klinis yang diadain di Desa Sipacar, Semangka, Klaten, awalnya tuh ada sekitar 23,7% lansia yang ngalamin kecemasan di level berat sekali. Tapi tahu nggak, setelah mereka ikut terapi zikir, angkanya langsung anjlok drastis ke 7,9% aja. Coba bayangin, ini intervensi yang super simple, nggak butuh biaya mahal, tapi bisa ngerubah kualitas hidup mereka sebegitu besarnya. Bagian terakhir nih, peluang dan tantangan ke depan. Kalau kita lihat gambaran besarnya, antusiasme masyarakat sama psikoterapi Islam, kayak praktek ruqyah atau terapi zikir, ini emang lagi tinggi-tingginya. Tapi ingat, dari sisi akademik, para pakar nekenin banget kalau pengembangannya ini tetap harus super hati-hati. Kita harus objektif ngelihatnya. Antusiasmenya tinggi, ini wajib diimbangin sama validitas sains yang ketat, biar kedepannya nggak kejadian malah praktek. Jadi poin krusialnya di sini adalah supaya terapi ini bisa resmi jadi alternatif medis yang mapan, bidang ini harus bisa ngelewatin beberapa rintangan akademik dan etis. Tantangan utamanya apa aja? Pertama, harus ada standar kualifikasi yang jelas buat para terapisnya. Kedua, terapis harus benar-benar ngejauhin yang namanya ngejudge klien secara sepihak. Ketiga, mereka harus bijak ngadepin khilafiyah atau beda pendapat soal agama. Dan yang paling penting, mereka harus terus berusaha ngukur elemen-elemen spiritual ini pakai kacamata sains. Pada akhirnya nih ya, mau kalian itu bagian dari Gen Z yang lagi pusing ngelawan arus dunia digital, atau kalian yang lagi nemenin orang tua melewati masa senja mereka, datanya udah ngomong dengan sangat jelas kalau pendekatan holistik itu penting banget. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin bareng-bareng. Di tengah sibuknya kita nyari obat buat fisik dan healing buat mental, udahkah kita benar-benar ngasih makan jiwa kita dan bukan cuma pikiran kita doang? Teruslah bertanya, teruslah belajar, dan temukan keseimbangan kalian. Terima kasih udah nemenin saya di sesi ini. Sampai jumpa.